Lihat bapak di sini yang berdiri di depan merasa asing karena mungkin ada yang bertanya-tanya ini siapa yang berdiri di depan. Untuk itu langsung saja panggil kakak saja supaya lebih akrab, begitu jangan panggil bapak. Perkenalkan, nama kakak Jeffrey Antoliu, bisa panggil Kak Jeffrey. Kakak di sini sebagai guru PPL untuk menggantikan guru kalian, guru PKN kalian yaitu Pak Ali. Dan di sini kakak akan mendampingi adik-adik semua selama 6 bulan ke depan. Jadi untuk itu kita akan absen dan kakak akan baca nama. Jadi adik-adik yang hadir tolong angkat tangan biar kakak kenal nama dan muka. Baik, yang pertama Jonathan Ju. Ada Bapak. Ada. Evarista. Ada Bapak. Rufina Tua. Ada. Baik, karena hari ini semua hadir. Untuk itu satu pimpis kakak minta salah satu adik-adik untuk pimpin kita dalam doa. Amin. Baik, karena sudah terima kasih atas kesediaan teman Nathan, adik Nathan untuk sudah pimpin kita dalam doa. Dan untuk itu semua buku-buku atau buku yang tidak berkaitan dengan PPKN, mata pelajaran PPKN diharapkan masukkan dalam tas supaya tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar kita hari ini. Dan apakah adik-adik sudah siap untuk kita mulai hari ini? Sudah. Rupanya sudah siap semua sampai buku. Kakak lihat buku PKN semua sudah ada di atas meja. Jadi sebelumnya tadi kakak sudah ini konsultasi dengan Bapak Li. Bapak Li bilang bahwa adik-adik materi minggu lalu adalah materi tentang demokrasi. Mungkin masih ada yang ingat apa itu demokrasi? Lupa Bapak. Jangan Nathan. Saya Pak. Demokrasi itu adalah sebuah musyawarah Pak. Ternyata adik ini hebat sekali. Orang-orang hebat itu seperti ini, orang sabu. Jadi kita akan mulai dengan materi hari ini. Yang kakak akan sampaikan adalah dengan kompetensi dasarnya, yaitu sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Yang berikut ada 3 indikator yang akan kita capai hari ini. Yang pertama yaitu sistem hukum di Indonesia. Indikator yang pertama. Indikator yang pertama adalah sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia. Satu. Yang kedua adalah mencermati sistem peradilan di Indonesia. Mencermati sistem peradilan di Indonesia. Dan yang ketiga adalah menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Ya, baik. Selanjutnya mungkin indikator yang pertama yaitu sistem hukum di Indonesia. Adik-adik ada yang tahu apa itu hukum? Saya Bapak. Ya, adik Evarista. Suatu peraturan. Ya, baik, satu peraturan. Mungkin teman Nathan tahu apa itu hukum? Suatu aturan untuk menertibkan masyarakat. Suatu aturan. Oke, baik. Semua pendapat dari adik-adik tidak ada yang salah. Karena makna apa itu hukum. Pernah ada satu buku yang kakak baca, ada seorang filsuf mengatakan bahwa hukum itu diibaratkan seperti pagar. Dari pagar dalam sebuah kebun, dalam satu kebun, kalau ada pagar maka
tumbuh-tumbuhan atau jagung dan hasil pertanian kita akan aman kalau ada pagar. Jadi hukum itu dibaratkan sebagai pagar. Contohnya begini teman-teman, kalau misalkannya kita hukum itu tidak ada, maka tidak ada yang bisa tertibkan kehidupan kita. Apalagi kita ini sebagai manusia berbanyak banyak yang banyak banyak suku, banyak agama. Jadi dari situ banyak pendapat. Jadi mungkin ada yang pendapatnya saya buat ini saja, ini tidak merugikan, intinya saya senang. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa hukum itu ada untuk mengatur. Jadi contohnya lampu merah. Ini teman akan di sekolah bawa motor atau tidak demo. Motor. Itu teman akan kalau dengan motor teman yang mengendarai itu teman lewat kiri apa lewat kanan? Pasti lewat kiri. Iya, otomatis lewat kiri. Itu karena apa? Ada peraturan. Kalau tidak ada peraturan pasti teman akan saya lewat kanan. Kalau lewat kanan pasti ada dari sana datang lewat kanan juga. Artinya kalau tidak ada aturan berarti teman akan lewat kanan, ada yang datang dari kanan juga pasti ada tabrakan. Dan itu ada tujuan adanya hukum, adanya aturan itu untuk mengatasi hal-hal tersebut. Jadi di sini Pak buat kesimpulan bahwa hukum itu adalah peraturan, bisa jadi peraturan, bisa jadi kaidah, dan juga bisa Pedoman menjadi- Bapak. Ya coba ada Pedoman. Herman Termasuk adik? pedoman juga Bapak. Ya bisa jadi pedoman juga. Terima kasih atas antusias dari adik-adik yang sangat semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Dan yang berikut, tadi Pak sudah jelas sedikit bahwa kasih contoh kecil kan, bahwa kalau teman Nathan bawa motor dan teman tidak ini mengikuti aturan yang ada. Satu contoh yang ada lagi yaitu contohnya lampu merah. Kalau tidak ada aturan lampu merah, kita lihat bahwa ada lampu merah. Lampu merah itu kalau pas setiap lampu ada lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau. Setiap lampu itu mempunyai fungsi masing-masing. Contohnya lampu merah kita berhenti. Kenapa kita harus berhenti? Karena mungkin ada simpang dan di situ ada yang lewat. Jadi kalau kita tidak berhenti, otomatis kita tidak selamat. Kita akan ada tabrakan dan kecelakaan atau lain sebagainya. Jadi hukum itu dibuat itu untuk kita patuh terhadap hukum. Dari uraian di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Akan tetapi sampai saat ini belum ada kesepakatan yang pasti tentang rumusan arti hukum. Untuk merumuskan pengertian hukum tidaklah mudah, karena hukum itu meliputi banyak segi. Jadi selain setiap orang atau ahli akan memberikan arti hukum yang beralihan sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Contohnya, karena hukum itu adalah dinamis, jadi hukum itu tidak bisa disimpulkan. Jadi tadi teman Nathan katakan bahwa hukum itu adalah aturan. Teman Itak bilang hukum itu adalah pedoman. Jadi hukum itu ada banyak pandangan dari masing-masing sudut pandang. Mungkin sampai di sini ada yang ingin bertanya di indikator yang pertama, yaitu tentang sistem hukum Indonesia. Pas, Pak. Nah, baik, kalau pas kita lanjut saja ke indikator yang kedua, yaitu mencermati sistem peradilan di Indonesia. Pada indikator yang kedua ini kita akan mengkaji tentang sistem peradilan di Indonesia. Kira-kira apa saja peradilan yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia, yang tadi dikatakan bahwa negara hukum. Jadi tentunya negara kita adalah negara hukum, maka pasti akan ada hukum-hukum yang mengatur, dan pasti ada peradilan yang mengatur di negara kita. Yang pertama, makna dan lembaga peradilan. Mungkin ada yang sudah mendengar tentang apa itu peradilan. Kalau belum, Bapak akan menjelaskan sedikit lembaga peradilan yang ada di Indonesia.
lembaga peradilan nasional sama artinya dengan pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya yang diatur. Artinya setiap peradilan yang dibentuk di negara Indonesia itu semua ada pedoman atau mempunyai tugas yang untuk mengadili kasus-kasus yang ada di antara masyarakat. Dan yang berikut dasar hukum lembaga peradilan. Jadi tidak sembarang negara kita membangun peradilan di Indonesia. Jadi ada beberapa dasar hukum yang dibuat, yaitu yang pertama diambil dari Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan keadilan perlu adanya sistem peradilan di Indonesia. Karena jika suatu masyarakat atau suatu individu merasa tidak puas atau merasa tidak adil dengan apa yang ia dapatkan, maka disinilah ia mengadu untuk menuntut keadilan di peradilan Indonesia, sistem peradilan Indonesia. Dan yang berikut adalah di dalam peradilan Indonesia juga dibagi lagi menjadi ada 3, yaitu peradilan umum, yang kedua adalah peradilan Tata usaha negara. militer, yang ketiga peradilan tata usaha negara. Jadi peradilan umum ini di sini tempat untuk semua warga, atau khusus ini umum. Jadi masyarakat kecil yang merasa tidak puas dengan keadilan, yang tidak puas dengan sikap yang dia dapatkan, dia bisa datang untuk mengadu di sini, peradilan umum. Dan yang ini peradilan militer, ini khusus untuk militer. Jadi di dalam anggota militer jika ada suatu perlakuan yang tidak adil, maka ia akan mengadu di peradilan militer. Dan yang berikut adalah peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara ini adalah peradilan yang dibuat khusus untuk dan yang berikut adalah peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara ini dikhususkan untuk kepegawaian. Jadi contohnya pegawai-pegawai yang tidak puas, artinya dapat artinya bahwa kepegawaian. Jadi contohnya salah satu pegawai yang dipecat karena dia tidak puas dengan hasil yang dia dapatkan, maka dia akan mengadu di sini di peradilan tata usaha negara. Mungkin indikator yang kedua sampai sini, dan indikator yang ketiga adalah menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Jadi mungkin ada yang ingin bertanya-tanya dari penjelasan tadi, masih ada yang tidak mengerti. Baik, kalau tidak ada, semua sudah mengerti. Yang berikut Pak akan menjelaskan, menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Perilaku yang sikap yang sesuai dengan hukum. Jadi Pak, di indikator yang ketiga ini Pak akan membagikan adik-adik dalam dua kelompok saja biar Pak bisa kontrol. Teman Nathan buat dalam satu kelompok dan teman Vin buat dalam satu kelompok. Dan yang berikut teman tunggu Pak lihat ini agar teman bagikan ini submateri agar teman bisa kerjakan dan presentasikan ya. Yang pertama, teman Nathan mencari macam sanksi. Jadi di sini menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Tadi kita sudah Pak sudah jelasan dari sistem hukum Indonesia, terus sistem peradilan di Indonesia. Jadi kalau ada yang melanggar hukum artinya dihukum. Melanggar hukum berarti dapat sanksi. Jadi teman Nathan mencari macam-macam sanksi.
macam-macam sanksi, contohnya cari satu kasus dan itu sanksinya apa. Dan yang berikut dari dari adik Vin, perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Jadi kedua kelompok ini topik sama, tapi nanti cara presentasinya supaya Bapak lihat, mungkin ada kan hukum tadi Pak sudah bilang kalau masih hukum itu tidak bisa didefinisikan karena dari sudut pandang masing-masing itu berbeda. Jadi coba nanti dua kelompok ini topiknya sama, tapi hasil presentasinya itu yang akan membuktikan apakah sudut pandang dari kelompok ini sama dengan sudut pandang kelompok ini. Oke, baik, karena kalian sudah presentasi dengan bagus, maka di sini Bapak akan minta teman atau adik kita untuk coba buat, kalau bisa adik kita menyimpulkan indikator yang pertama itu sistem hukum di Indonesia. Coba adik. Oke, baik, adik sangat paham karena mungkin tadi adik duduk di depan sehingga sudah mengerti sistem hukum di Indonesia itu. Pengertian hukum tadi yaitu hukum adalah aturan, kaidah, pedoman, dan bisa juga jadi tata tertib. Dan yang berikut teman Nathan, coba teman sebutkan apa-apa saja peradilan yang ada di Indonesia. Maksudnya teman menyimpulkan. Peradilan yang ada di Indonesia itu yang pertama peradilan umum, yang kedua peradilan militer, yang ketiga peradilan tata usaha negara. Baik, terima kasih teman Nathan sudah simpulkan. Jadi dari keseluruhan yang ada di sini, Pak akan menyimpulkan bahwa negara kita adalah negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, artinya pelanggaran atau satu orang, suatu individu maupun kelompok yang membuat atau melanggar hukum, melanggar tata tertib, melanggar aturan, itu dia akan diadili dalam 3 badan ini, yaitu peradilan umum, peradilan militer, ataupun peradilan tata usaha negara. Semua dari kalangan kecil maupun militer dan juga pegawai-pegawai. Jadi dan yang berikut, setiap orang atau setiap individu maupun kelompok yang sudah melanggar tentunya dia akan dihukum karena ada saudara peradilan dan akan dihukum. Untuk itu materi kita mungkin cukup sampai hari ini, cukup sampai di sini, dan kira ini materi yang hari ini Bapak sampaikan tidak berlalu itu saja, maksudnya ya. Jadi Pak akan, jadi kalian sampai di rumah boleh baca-baca agar bisa mengerti dan bisa jadi bekal buat kalian saat lanjut di jenjang yang lebih tinggi. Dan di sini Bapak akan kasih tugas, tolong kalian lihat di buku cetak halaman 37 ada uraian 10 nomor, nanti dikerjakan di rumah dan minggu depan kumpul. Untuk mungkin sekian, dan sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kakak minta salah satu pimpin kita dalam doa. Teman Ate dari dulu di paling belakang, pimpin kita dalam doa. Amin. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Bella, yo